Halo semuanya, kali ini saya akan mereview Suzuki Katana GX tahun 95 yang sekarang sedang dijual dengan harga 95 juta. Mobil ini merupakan Suzuki Katana generasi kedua, yang mana pada generasi pertama pada tahun 1980 sampai dengan 1990, mobil ini dilengkapi dengan 4x4, yaitu double gardan, yang mana ada dua gardan, yaitu gardan depan dan gardan belakang, yang digunakan untuk ke medan-medan yang mungkin agak berat. Mobil ini mempunyai percepatan 5 transmisi atau 5 percepatan, 4 silinder dengan 50 horsepower dengan daya 78 Nm. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview apa saja sih yang membuat mobil ini harganya 2 kali lipat dibandingkan dengan harga pasarannya. Tentunya tahapan modifikasi mobil ini sudah melampaui tahapan-tahapan yang banyak sehingga harganya menjadi sangat mahal. Mulai dari depan, ini merupakan bumper custom yang memang didesain menjadi sangat imut, tapi tetap mempunyai pesan yang gahar. Dilengkapi dengan winch dengan merek Warn Zion 8. Kata ownernya, winch ini bisa menarik beban 9 ton. Mungkin ini merupakan salah satu hal yang membuat harganya semakin tinggi. Dengan grill depan yang masih sama dengan originalnya, warna merah dengan lambang Suzuki yang gahar di sini, dan untuk lambang yang di atas ini sudah diganti dengan lambang Jeep. Beralih bagian samping, mobil ini menggunakan over fender yang masih standar bawaannya dengan velg Daytona asli. Velg ini kata pemiliknya didatangkan langsung dari negeri sebelah, yaitu Malaysia, menggunakan ban Bridgestone Dueler MT dengan ukuran 235/70 R15. Masih menggunakan silpet yang asli, logo Suzuki diganti dengan Jeep, dan di sini dipasang segitiga pengaman yang mana ini merupakan fungsinya, digunakan untuk menahan kap mesin untuk dibuka. Untuk di sini ada penahan kap mesin, jadi apabila sewaktu-waktu kita memerlukan membuka kap mesin dengan cepat, kita tidak perlu menarik tuas yang berada di belakang, tinggal dibuka dan diangkat saja. Beralih ke bagian mesin, mobil ini sudah menggunakan extra fan Karimun sehingga meringankan kinerja mobil. Di sini sudah menggunakan kabel busi racing Blue Thunder, dan juga mobil ini sudah menggunakan CDA sebagai kelistrikannya. Sudah menggunakan header 4.1 sehingga kinerja mobil ini menjadi lebih ringan. Secara mesin, mobil ini masih full standarnya. Segala gear-gearnya pun masih menggunakan gear standar dan juga aksesoris standar. Hanya saja untuk transfer case, mobil ini menggunakan transfer case SG30, yaitu transfer case milik Sierra. Warna asli mobil ini adalah biru dangkar, tapi oleh pemiliknya sengaja dicat ulang dengan menggunakan warna gunmetal. Masih di bagian eksterior, untuk atap mobil ini sengaja dipertahankan menggunakan atap originalitasnya, yang mana masih mempunyai atap yang cembung. Untuk di belakang, mobil ini mempunyai hanger ban custom, yang mana untuk menahan ban yang sangat besar dan sangat berat ini, tentu saja hanger ban bawaannya tidak mampu menopang sehingga dapat kerusakan di engsel pintu. Untuk di kaca belakang, di sini sudah ada defogger
dan juga ada stop lamp yang malah justru mengganggu fungsi kaca yang ada di tengah, yaitu di depan, karena ini terlalu besar. Jadi pandangan ke depan saat kita menggunakan kaca itu terhalang dengan stop lamp ini. Untuk bagian ban cadangannya, di sini terdapat ban yang sama digunakan di keempat roda yang sudah dipasang menggunakan velg kaleng. Untuk bagian knalpot, mobil ini menggunakan knalpot Kijang Innova sehingga menghasilkan suara yang halus dan nyaman digunakan untuk berkendara jarak jauh. Sekarang kita coba masuk ke dalam mobil ini. Untuk interior tidak jauh beda dengan Katana pada umumnya. Namun setir mobil ini sudah menggunakan setir yang lebih agak kecil ya, dengan merek Mira. Untuk tuas personeling, sengaja mobil ini menggunakan tuas personeling yang agak panjang. Untuk mengoper gigi dapat dilakukan lebih mudah dan juga lebih ringan. Dan di sini ada tuas 4x4. Mungkin ini adalah salah satu faktor yang membuat mobil ini harganya menjadi mahal. Tapi tidak hanya itu, mobil ini sudah melalui berbagai peraturan rasio sehingga mesin mobil ini sangat halus dan nyaman untuk dikendarai. Di sini ada tuas, mungkin ini digunakan untuk mengoperasikan winch. Door panel yang sudah sedikit diganti, jok yang sudah di custom. Coba kita nyalakan mesinnya. Putaran kunci pertama, yaitu terdengar suara kipas, yaitu merupakan suara electric fan. Sangat halus sekali, hampir tidak ada suara mesin yang ada di dalam kabin mobil ini. Suara knalpotnya pun halus. Kita coba bawa jalan mobil ini. Sini Pak, kita aku selesai. Gigi satunya tidak terlalu panjang, tapi untuk tarikan bawah mobil ini lumayan seperti mobil baru. Suara mesinnya halus dan tidak berisik. 0 ke 100 sampai dekat beberapa detik. Goyang mobil ini tidak juga libun, tapi tidak juga keras. Jadi menurut saya wajar saja mobil ini dihargai 95 juta karena pemiliknya pun sudah mengeluarkan dana sekitar 100 lebih juta untuk membuat mobil seperti ini. Yang sudah kita lihat saja, kita bisa hitung. Pertama, dari harga mobil ini pun untuk tahun 95 itu berkisar antara 45 sampai dengan 55 juta. Ditambah dengan winch dengan kekuatan 9 ton mencapai 12,5 juta. Custom bumper depan dan belakang itu sekitar 4 juta. Untuk kelima bannya sendiri 1.200.000 kali 5 itu sudah 6 juta. Dan untuk merubah mobil dari single gardan ke double gardan itu memerlukan uang sekitar 15 juta. Dan juga untuk menggunakan transfer case asli SJ30 itu jarang yang punya. Barang itu langka dan harganya berkisar 5 juta. Jadi kalau untuk kalian yang sudah mempunyai mobil lebih dari satu dan ingin mencoba merasakan sensasi naik Jeep, mobil ini recommended sekali. Karena kalau kita bangun sendiri itu biayanya lebih dari segitu. Oke, sekian YouTube kali ini. Sampai jumpa.